Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Coba deh kalian bayangin, ratusan tahun udah berlalu sejak siluman jahat Naraku berhasil dikalahkan. Tapi jangan salah, petualangan tuh belum benar-benar berakhir. Di tengah pusaran era digital yang gila-gilaan saat ini, kita justru lagi berhadapan sama ancaman siluman jenis baru. Nah, untuk bisa mengalahkan mereka, kita butuh sebuah kitab suci kelangsungan hidup. Kitab yang bakal kita bedah kali ini adalah buku fenomenal berjudul Teknologi dan Literasi Informasi dalam Manajemen Pendidikan karya Inu Eka Nugraha dan Shibli Mahfur. Jadi siapkan diri kalian buat sebuah pertualangan epik membedah kitab ini ya. Sekarang saya mau nanya langsung nih ke kalian para calon pahlawan pendidikan, khususnya teman-teman mahasiswa manajemen pendidikan. Ancaman yang kita hadapi sekarang itu bukan lagi monster berbentuk fisik yang bisa ditebas gitu aja. Monster era modern ini nggak kelihatan wujudnya. Mereka itu yang namanya information overload alias ledakan informasi yang bikin pusing dan tentunya lautan hoax yang mematikan. Pertanyaannya, mampukah kalian bertahan? Oke, coba visualisasikan ini. Kalian sekarang lagi melangkah masuk ke dalam ruangan magis yang namanya Perpustakaan Agung Digital. Di tempat inilah sang petapa Inuyasha, yang sekarang udah jauh lebih tua dan bijaksana, memanggil kalian. Dia sadar banget kalau cuman andelin ayunan pedang fisik aja, itu udah nggak mempan buat menangin pertarungan di abad ke-21 ini. Makanya kita harus benar-benar membuka dan menguasai panduan bertahan hidup pamungkas ini. Kita masuk ke bagian pertama, membangun kuda-kuda sang pendekar. Di sini kita akan bahas intisari dari bab 1 sampai 3. Ingat, sebelum mulai bertarung, seorang pendekar itu wajib banget punya kuda-kuda yang kokoh. Coba perhatikan perbedaan tajam antara teknologi dan literasi ini. Inuyasha tuh ngajarin kalau teknologi informasi seperti gadget, internet, aplikasi itu ibarat fisik pedang Tesaiga. Pedang yang super hebat sekalipun bakal berubah jadi rongsokan kalau yang megang lemah kan? Nah, literasi informasi itu adalah kekuatan hati dari si penggunanya. Punya gadget paling canggih atau pedang paling tajam itu sama sekali nggak ada gunanya kalau kalian nggak punya hati atau mindset yang tepat buat mengevaluasi dan menggunakan informasi itu secara etis. Kalian masih ingat kan sama pecahan permata Shikon? Nah, di abad ke-21 ini, pahlawan sejati itu harus ngumpulin 4 pecahan super penting yang kita kenal sebagai framework 4C. Pertama, kalian butuh berpikir kritis buat menyaring mana fakta dan mana hoax. Kedua, kreativitas untuk menciptakan inovasi. Ketiga, kolaborasi supaya bisa bekerja tangguh dalam tim. Dan keempat, komunikasi yang baik buat menyampaikan visi pendidikan kalian secara jelas. Tanpa 4 pilar ini, energi dari pedang kalian dijamin bakal pudar. Nah, ini dia poin yang paling krusial, evolusi kemampuan membaca kalian. Di satu sisi, kita punya daya baca. Ini tuh ibarat ayunan pedang yang paling dasar. Kalian paham teksnya, bisa baca cepat, atau mungkin pakai teknik kayak SQ3R. Itu bagus sih, tapi kalau cuma sekedar memahami teks aja, ya jelas nggak cukup. Kalian harus mengevolusinya menjadi daya cipta baca. Ini baru jurus pamungkasnya. Ini adalah kemampuan buat menganalisis, mensintesis, dan pada akhirnya menciptakan karya atau inovasi baru dari apa yang udah kalian baca tadi. Jadi kalian nggak cuma jadi konsumen, tapi juga produsen ide. Lanjut ke bagian kedua, berburu di medan perang digital. Ini mencakup rangkuman dari bab 4 sampai 7. Kuda-kuda udah mantap kan? Sekarang tinggalkan cara-cara lama, mari kita mulai berburu. Di alam liar digital yang super luas ini, insting kalian harus beneran setajam siluman anjing buat bisa mencium bau data yang valid dan menghindari aroma informasi sampah. Kitab ini ngajarin satu taktik ampuh, strategi pencarian boolean. Ini cara pakainya. Gunakan N untuk memastikan 2 kata kunci spesifik muncul barengan. Terus, pakai OR kalau kalian mau memperluas jangkauan pencarian. Dan terakhir, tebaskan NOT untuk langsung membuang kata-kata yang cuma bakal mengecoh pencarian kalian. Ini benar-benar taktik dasar yang wajib banget kalian kuasai. Terus, di mana kita harus berburu? Nah, ini tergantung monster akademik apa yang lagi kalian kejar. Kalau kalian butuh informasi umum dengan super cepat, search engine biasa udah cukup. Tapi beda cerita, kalau kalian lagi melacak data tingkat tinggi, misalnya buat nulis tesis manajemen pendidikan, kalau udah begini, kalian wajib masuk ke library database. Karena di sana isinya jurnal yang udah direview sama pakar, jadi kualitasnya terjamin. Dan oh iya, jangan pernah lupakan open access resources, wilayah luar biasa di mana ilmu pengetahuan yang berkualitas itu tersedia gratis buat siapa aja. Pastinya, dalam petualangan sehebat ini, kalian nggak mungkin bertarung sendirian. Kalian pasti butuh party virtual, tim yang setangguh Kagome dan Miroku. Tapi ingat, kolaborasi secara online itu ada aturannya, yang biasa kita sebut netiquette, alias etika digital. Anggap aja ini mantra pelindung kalian buat mencegah friendly fire atau ribut sesama teman sendiri. Netiquette ini juga penting sebagai aturan keamanan.
untuk memastikan obrolan dan data tim kalian nggak bocor disadap sama musuh. Di tengah perjalanan ini, kita bakal nemuin semacam berangkas gulungan mantra versi modern. Namanya SIMDIK atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Lupakan tumpukan kertas laporan yang bikin pusing itu. SIMDIK ini bertindak ibarat sistem saraf pusat di sebuah institusi pendidikan. Dia mengintegrasikan semuanya, mulai dari data siswa, jadwal guru, sampai urusan keuangan, dan mengubah data mentah yang tadinya berantakan itu menjadi informasi berharga yang bisa langsung dieksekusi sama para manajer pendidikan. Keren banget kan? Nah, hati-hati ya, waktu kalian mulai meracik konten digital untuk e-learning, ada satu jebakan besar yang sering dilupain, hak cipta. Buku panduan ini benar-benar mewanti-wanti kita buat paham sama mantra pelindung yang namanya Creative Commons. Jangan asal comot, kalian harus tahu perbedaannya. CC BY itu artinya kalian wajib menyebutkan nama si pembuat asli. Terus ada NC yang artinya haram dipakai buat tujuan komersial atau cari untung. Dan ND yang melarang kalian mengubah atau memodifikasi karya aslinya. Paham sama mantra-mantra ini bakal menyelamatkan kalian dari jeratan masalah hukum cyber. Sekarang, kita masuk ke fase yang lebih tinggi. Bagian ketiga, menjadi pemimpin klan yang bijak. Ini merangkum bab 8-10. Di titik ini, kalian bukan lagi sekedar prajurit biasa, tapi kalian udah naik level jadi seorang pemimpin klan pendidikan. Ada satu aturan mutlak kalau kalian mau jadi pemimpin klan yang hebat. Jangan pernah memimpin pakai tebakan. Feeling aja nggak cukup. Konsep intinya di sini adalah evidence-based practice atau praktek berbasis bukti. Pemimpin yang bijaksana itu selalu membaca rasi bintang data sebelum mengarahkan klannya. Artinya, setiap kebijakan sekolah yang dibuat, setiap rupiah dana yang dialokasikan, itu semuanya harus didasarkan pada data riset yang valid dan analisis kondisi yang nyata di lapangan. Terus, gimana cara mengeksekusinya di lapangan? Ada 4 langkah taktisnya. Pertama, rumuskan dulu masalah kalian pakai kerangka PICO, supaya jelas apa yang dicari. Kedua, mulailah melacak bukti-bukti terkait di database yang tepat. Ketiga, jangan langsung percaya gitu aja. Lakukan penilaian kritis. Apakah riset yang kalian temukan ini beneran valid dan gak bias? Dan yang keempat, integrasikan data tadi dengan kondisi asli di sekolah kalian, terus jangan lupa evaluasi hasilnya. 4 langkah ini adalah baju besi kalian, buat menangkis serangan siluman misinformasi saat bikin kebijakan. Tapi ingat ya, seorang pemimpin klan yang hebat itu pantang buat mengisolasi diri. Kalian harus terus memperluas wilayah dan menjalin aliansi. Makanya, kitab ini nyaranin banget buat ngebangun yang namanya PLN, atau Personal Learning Network. Jaringan pembelajaran pribadi ini tuh ibarat konstelasi bintang kalian sendiri. Koneksi kalian dengan profesional lain, para pakar, dan komunitas pendidikan dari seluruh dunia lewat platform digital. Ingat, pertumbuhan skill kalian itu harus terus berjalan, nggak boleh berhenti. Pada akhirnya, semua teori keren tadi wajib dibuktikan di dunia nyata. Ada metrik-metrik khusus yang bakal nentuin apakah kalian benar-benar udah lulus menguasai ilmu dari kitab ini. Coba cek, apakah skor literasi di institusi kalian grafiknya naik, apakah perpustakaan digital kalian makin ramai dikunjungi, dan yang paling penting dari semuanya, apakah kalian benar-benar udah berhasil mengimplementasikan proyek kebijakan yang murni berbasis pada bukti data. Itu baru namanya bukti nyata. Dan akhirnya kita sampai di epilog, menyongsong era AI generatif The Final Frontier. Kita udah resmi meninggalkan zaman feodal dan sekarang berdiri di garis depan terakhir dari perubahan teknologi. Lanskap dunia pendidikan kita saat ini lagi diombang-ombangkan sama kekuatan raksasa baru. Ya, kita lagi ngomongin artificial intelligence. Ada machine learning yang pinter banget memprediksi pola belajar anak-anak. Ada NLP yang bisa berinteraksi luas layaknya manusia. Ada teknologi computer vision, sampai perangkat-perangkat IoT yang semuanya serba terhubung ke internet. Guys, ini tuh bukan lagi cerita sci-fi masa depan. Ini adalah medan pertempuran kalian saat ini juga. Sebagai penutup, sang petapa Inuyasha lewat buku panduan ini ninggalin satu pesan tajam banget buat kita semua. Jadilah generasi yang adaptif. Naiklah ke atas gelombang perubahan atau kalian akan terseret oleh arus zaman. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah pedang literasi kalian udah siap bergetar? Jadilah manajer pendidikan yang literat, super inovatif, dan siap memimpin klan kalian mengarungi era digital ini. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi explainer kali ini, dan sampai jumpa di petualangan seru kita berikutnya. Halo.